Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Pak Nova di mata pelajaran SBK Seni Budaya dan Prakarya. Materi kita kali ini adalah terkait dengan pameran prakarya seni rupa. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu agar belajar kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja teman-teman. Nah, kelas 9 sekarang kita memasuki materi pameran seni rupa. Silahkan diperhatikan. Pameran merupakan kegiatan yang dilakukan orang seniman untuk menyampaikan ide atau gagasan kepada publik melalui karya seni. Kegiatan ini diharapkan terjadi komunikasi antara seniman yang diwakili oleh karya seninya dengan apresiator. Yang harus kita ketahui, yang pertama pengertian, fungsi, dan tujuan pameran. Apakah kalian sudah pernah melihat pameran? Apa yang dimaksud dengan pameran? Pengertian daripada pameran. Pameran adalah merupakan pertunjukan yang memperkenalkan hasil karya seni atau hasil produksi kepada masyarakat khalayak ramai. Pameran seni rupa dapat diklasifikasikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan jenis karyanya. Yang kedua, berdasarkan jumlah peserta. Dan yang ketiga, berdasarkan tempat dan waktu. Manfaat pameran. Misalnya, manfaat penyelenggaraan pameran di sekolah. Yang pertama, sarana apresiasi dan hiburan. Yang kedua, melatih kerjasama. Yang ketiga, menambah pengalaman sosial. Yang keempat, melatih kemandirian dan bertanggung jawab. Dan yang kelima, membangkitkan motivasi. Nah, selanjutnya teman-teman harus tahu fungsi pameran, yaitu yang pertama fungsi apresiasi. Lalu yang kedua adalah fungsi edukasi, yang ketiga fungsi rekreasi, yang keempat adalah fungsi prestasi. Lalu selanjutnya adalah tujuan pameran. Kenapa diadakan pameran? Biasanya tujuannya adalah sosial dan kemanusiaan. Tujuan yang berkaitan dengan pendidikan misalnya. Terus ada lagi misalkan kita membuat pameran yaitu bertujuan untuk menggalang dana kemanusiaan. Lalu unsur-unsur pameran. Jadi sebelum kita membuat pameran maka kita harus tahu apa yang harus kita pamerkan. Yang pertama adalah materi pamerannya. Materi pamerannya harus tahu atau harus kuat materinya. Ya, seperti misal lukisan, terus gambar-gambar, foto, prakarya, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tempat pameran. Nah, di sini contohnya biasanya di hotel-hotel terdapat beberapa pameran seperti pernak-pernik, lukisan, atau prakarya-prakarya yang diukir atau digambar. Itu biasanya ada di tempat penginapan, hotel, atau apartemen, dan tempat-tempat bersejarah. Selanjutnya adalah waktu. Jadi teman-teman jika mengadakan pameran harus tahu waktu. Biasanya waktu yang ramai itu di hari-hari tertentu atau waktu luang pengunjung, misalnya saat kunjungan wisata. Biasanya saat libur nasional, saat ada kegiatan-kegiatan tertentu. Lalu kita juga mencari peserta dan membuat kepanitiaan. Selanjutnya adalah kurator. Apa itu kurator? Yaitu semacam memelihara, mengoleksi, menyeleksi, menyajikan karya atau artefak seni. Selanjutnya adalah perencanaan pameran.
Rencana sebuah pameran perlu dirancang secara sistematis dan logis agar pada waktu pelaksanaannya berjalan lancar. Tanpa perencanaan yang sistematis, sebuah pameran tidak dapat berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Nah, lalu apa perencanaan yang harus tersusun, teman-teman? Yaitu semacam kepanitiaan. Lalu yang kedua adalah tugas kepanitiaan pameran. Selanjutnya menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan. Tahapan penyelenggaraan pameran seni rupa. Yang pertama adalah persiapan penyelenggaraan pameran. Lalu yang kedua adalah tahapan penataan ruangan, dan yang ketiga tahapan pelaksanaannya. Selanjutnya adalah evaluasi pameran. Tujuan dilakukan evaluasi yaitu untuk menilai tingkat keberhasilan atau kekurangan kegiatan pameran. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip penyelenggaraan pameran seni rupa. Yang pertama adalah prinsip estetika. Yang kedua adalah prinsip efisiensi. Yang ketiga, prinsip interaksi. Yang keempat adalah prinsip inisiatif. Yang kelima, prinsip integritas. Dan yang keenam adalah prinsip repetisi. Nah, terima kasih teman-teman. Ini adalah tugasnya. Semoga teman-teman semangat belajarnya, istiqomah, selalu sehat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.